Ibu semua mengetahui secara keseluruhan apa sih yang dimaksud dengan indeks kepuasan masyarakat, dan Bapak Ibu mengetahui bagaimana langkah-langkah untuk melakukan sebuah evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan pelayanan publik di satuan kerjanya masing-masing. Nah, ada dua konsep Bapak Ibu di IKM ini. Ada yang pertama disebut SKM atau survei kepuasan masyarakat, ada yang satu lagi disebut indeks kepuasan masyarakat. Nah, dua ini adalah dua hal yang berbeda, tetapi merupakan sebuah rangkaian yang tidak bisa dipisahkan, karena sesungguhnya SKM atau survei kegiatan masyarakat ini adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi kalau survei ini menyangkut mengenai kegiatan pengukurannya, sedangkan indeks kepuasan masyarakat itu adalah hasil dari kegiatan pengukuran tersebut. Jadi SKM dan indeks IKM adalah dua hal yang sangat berkaitan, artinya saling terkait, karena yang satu tidak akan ada kalau yang satunya tidak ada, gitu ya. Nah, mengapa sih harus ada survei? Karena sesungguhnya kalau Bapak Ibu sudah membuka Permen 4 RB 14 2017 yang sudah di-share, tujuan survei ini adalah pertama, survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat. Apakah masyarakat itu puas terhadap praktik penyelenggaraan Dianlik yang kita lakukan atau tidak? Yang kedua, tujuan survei ini adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat. Kalau kemarin di mapel yang mapel 4 terkait dengan pengawasan dan pengelolaan pengaduan masyarakat, kita tidak sempat bervirtual Zoom, tetapi sesungguhnya pengelolaan pengaduan masyarakat itu, masyarakat itu mengadu akan hal-hal yang atau akan praktik-praktik penyelenggaraan pelayanan publik di sebuah unit penyelenggara, itu bertujuan untuk memberikan saran dan masukan, dan itu juga adalah salah satu hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. Jadi survei ini juga bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat agar masyarakat bisa memberikan saran dan masukan kepada si unit penyelenggara pelayanan, sehingga saran dan masukan itu diproses oleh unit penyelenggara pelayanan untuk menciptakan sebuah layanan yang berkualitas. Nah, tujuan survei yang ketiga adalah untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan serta kinerja pegawai yang ada di dalam sebuah saker. Ya, jadi ini adalah tujuan dilakukannya survei. Saya ulang di bahan tayang juga sudah ada itu Bapak Ibu, bahwa tujuan survei ini pertama untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat, yang kedua untuk mendorong partisipasi masyarakat, dan yang ketiga untuk mengetahui kelemahan dan keunggulan atau kekuatan serta mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan dalam sebuah layanan publik. Nah, kalau kita melihat, Bapak Ibu sudah membaca Permen 4 RB 14 2017 tersebut, di sana dikatakan bahwa survei untuk menghasilkan sebuah indeks atau untuk menghasilkan data yang valid atau reliable itu harus memenuhi beberapa prinsip. Salah satu prinsip yang harus dipenuhi dalam melakukan survei pertama adalah dia harus transparan. Transparan ini artinya ketika kita mau menyusun sebuah survei harus transparan terkait dengan responden, terkait dengan instrumen, terkait dengan pemilihan responden, dan bagaimana pengolahan datanya. Nah, yang kedua, prinsip berikutnya adalah harus partisipasi. Artinya, dalam sebuah unit penyelenggara pelayanan publik, pasti lapisan atau masyarakat, customer yang membutuhkan layanan itu, kalau kita ambil satu sampel, misalnya dilihat dari strata pendidikannya, pasti berbeda-beda. Oleh karenanya, ketika kita melakukan survei,
partisipasi responden harus heterogen, artinya tidak boleh homogen. Jadi strata pendidikan itu juga harus diperhatikan, berapa orang yang kita mau ambil sampel dari yang tidak tamat SD, atau berapa orang yang dari tamat SD, berapa orang dari tamat SMP, SLTA, perguruan tinggi, S1, S2, dan S3, dan lain sebagainya. Itu harus semuanya tercover dalam sebuah survei. Nah, berikutnya dia akuntabel, artinya data ketika keluar indeksnya ini harus bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya, kalau tidak valid ya. Kemudian survei itu juga harus mengandung prinsip berkesinambungan, artinya survei itu kalau bapak ibu lihat di Permenpan itu juga dikatakan bahwa survei itu harus berkesinambungan, minimal sebuah satuan kerja atau unit penyelenggara pelayanan publik itu melakukan survei paling tidak atau setidak-tidaknya 1 kali dalam 1 tahun. Nah, tetapi memang boleh nanti 3 bulan atau 3 bulanan, atau bisa 1 semester 6 bulanan. Setidak-tidaknya harus 1 kali dalam 1 tahun. Jadi kalau sebuah satker belum pernah melakukan survei atau kegiatan pengukuran terhadap praktik penyelenggaraan di pelayanan publik di satuan kerjanya, itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan bahwa ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Permenpan RB tadi, sebab di sana dikatakan 1 kali dalam 1 tahun harus lakukan survei.